Tahun depan tidak ada lagi nama saya. Sudah kembali ke rahmatullah. Hai, peace of peace, welcome back to our channel. Kembali bersama saya Pastor Sarah hanya di The Real Pastor Sarah in the Prophecy. Shalom saudara, selamat apa saja buat saudara dimanapun saudara berada. Ya, inilah seorang mu'alaf ya. Perkataannya seakan-akan merasa paling hebat. Saya juga nggak ngerti ya kenapa mu'alaf itu mayoritas mu'alaf begini ya. Apakah seorang mu'alaf harus seperti ini? Tapi ya seperti perkataannya ya, ini yang saya tahu adalah ceramahnya tahun lalu 2024. Dia mengatakan bahwa nama saya tidak akan ada lagi tahun depan. Sudah 2025 ya kan. Pada saat itu juga ya saya juga sudah bilang ya waktu itu, tapi saya tidak mengatakan bahwa kapan dia akan mati, tapi ya tidak akan lama lagi. Dan ternyata saya mendapatkan ada satu video juga tentang ceramah dia yang terakhir, katanya ini belum saya temukan, tapi nanti akan saya temukan ya di handphone mama saya. Tadi saya lihat itu ya, bahwa ada perkataannya yang menantang tentang Tuhan Yesus ya, tentang dia, kalau katanya gini, kira-kira begini ya, kalau memang Yesus itu Tuhan, saya mati saat ini juga, katanya ya. Saat itu juga dia mati, artinya Yesus itu Tuhan ya. Makanya use your brain lah ya. Selamat ketemu bidadari ya. Ya Waloni. Maaf, kita nggak akan ketemu di tempat yang sama ya, karena di tempatmu itu saya tidak akan ada di sana, dan di tempat saya kau juga tidak akan ada di situ. Ini dari saya. Tuhan Yesus memberkati orang-orang yang takut akan Tuhan dan yang menjadi pelaku, bukan cuma ngoceh doang. Jauh-jauh habis saya ceramah ini, kalau Yesus Tuhan, mati saya. Hai, peace of love, welcome back to our channel. Kembali bersama saya Pastor Sarah yang di The Pastor Sarah in the Prophecy. Shalom saudara, selamat apa saja buat saudara dimanapun saudara berada. Selamat hari Minggu, ini tanggal 8 Juni ya 2025. Saya mendengarkan ada banyak berseliweran tentang video ini, bahkan saya juga tadi menanggapi tentang satu video tentang dia ya Waloni. Oke lah, dia berkata begini ya, ini memang jelas penghujatan ya, dan yang sering dilakukan oleh mereka ya, apalagi ya oke lah kalau misalnya itu yang dilakukan oleh beberapa oknum muslim, tetapi masalahnya ini orang-orang yang mu'alaf. Apakah mu'alaf memang harus melakukan seperti yang mereka lakukan ini? Tetapi sekali lagi saudara, untuk orang-orang Kristen yang menghubung-hubungkan tentang video khotbah dia waktu itu dengan dia kematian saat ini, saya bilang ya ini video bukan pada saat dia khotbah kemarin Idul Adha ya, bukan khotbah terakhir saat dia meninggal ya. Kita juga sebagai orang Kristen agak sportif juga lah ya, yang benar, berkata jujur, enggak harus membuktikan Yesus itu Tuhan lalu dengan cara begitu, karena Yesus juga tidak sekejam itu ya. Seperti si Agustan juga penghujatannya selalu dia lakukan, dan ya Waloni kalau memang Tuhan mati, kenapa Tuhan harus menunggu lama ya kan. Jadi bukan itu juga sebabnya. Yang ianya ya memang karena kita percaya Yesus itu Tuhan, dan Tuhan itu pasti melakukan segala sesuatu itu ya karena memang dia tidak suka terus namanya dihujat. Dia sanggup membela namanya sendiri tanpa harus oleh kita. Makanya ya harus dipetiklah sesuatu pelajaran dari sini. Untuk orang Kristen juga tidak perlu ikut menghujat apa yang mereka lakukan, seperti yang mereka lakukan ya kan. Biar saja mereka menghujat, tapi tidak harus kita melakukan ataupun membalas hal yang sama. Lalu kalau misalnya kita lakukan hal yang sama, lalu apa bedanya kita dengan mereka ya. Untuk ya Waloni, selamat jalan menempuh hidup yang baru di tengah-tengah para bidadari. Dari saya Pastor Sarah.